Sahabat muda muslimah, pendidikan dan pembinaan generasi itu bukan pekerjaan gampang, itu pekerjaan berat. Dan aslinya pekerjaan itu tidak hanya dilakukan orang tua dan guru, tapi juga ada peran negara. Punya generasi yang baik, ya, yang solih, itu mutlak, ya, diperlukan oleh kita, oleh umat Islam. Nah, kalau kita bicara generasi muda, sejatinya ini ya, kita sedang perhatian dan peduli terhadap kelompok mayoritas dari umat ini. 80% umat Islam ini adalah para pemuda. Coba bayangkan, jika jumlah besar ini adalah berwujud manusia seutuhnya, pemikirannya lurus dan benar, sikapnya santun, moralnya baik, juga punya keterampilan serta kecakapan memimpin masyarakat, maka umat ini kita punya mutiara berharga yang tidak dipunyai umat di luar Islam. Umat lain, bangsa lain akan iri sebenarnya dengan perhiasan berharga ini. Nantinya kalau calon-calon dari generasi muda itu kondisinya demikian, maka tidak sulit bagi umat ini untuk punya pemimpin muslim idaman, ya, pemimpin yang adil. Juga tidak sulit untuk mempunyai para kepala keluarga yang baik, pegawai negara yang jujur dan amanah, pengusaha yang solih dan juga terampil. Jadi itu yang sebenarnya kan kita inginkan dan kita harapkan. Nah, generasi seperti ini tuh ya tidak dihasilkan dari pendidikan keluarga saja, sebagaimana yang di woro-woro hari ini ketika banyak terjadi kerusakan perilaku ya dalam generasi, kembali ke keluarga gitu ya. Nah, tidak bisa seperti itu. Tapi hakikatnya ya mewujudkan generasi tadi itu ada peran keluarga, masyarakat, ada sekolah dan juga negara. Nah, tapi kan hari ini kita ya sedang dalam musibah besar. Ini yang harus kita sadari ya dengan benar. Saya ya sebagai generasi orang tua benar-benar sedih, lelah, ya, prihatin dengan kondisi anak muda sekarang. Ya, mentalitasnya rapuh, perilakunya menyimpang, pemikirannya juga aneh-aneh, kemudian low skill juga. Sementara kan kita berpikir kritis dengan pemahaman Islam bahwa Allah berfirman, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, tapi kenyataannya tidak demikian. Nah, karena itu ya sahabat muda muslimah, kita hari ini ya bekerja ya menyiapkan generasi muda seperti gambaran tadi ya, agar mereka menjadi pemimpin masa depan itu harus dilakukan, karena mereka adalah harus menjadi pionir kebangkitan juga pemimpin peradaban. Tentu ya dalam bagian dari proses itu kita membutuhkan guru atau pendidik yang baik ya, yang benar-benar memahami tugas untuk melahirkan generasi bangsa khair ummah itu. Nah, tapi lagi-lagi sobat muda muslimah, guru yang baik itu pun tidak lahir dari sistem sekarang, sistem sekuler yang menghasilkan guru yang walaupun tidak semua ya, tapi kita melihat bahwa hari ini guru itu hanya dijadikan sebagai profesi atau pekerjaan gitu ya, jadi bukan pengabdian karena ya sulit mendapatkan pekerjaan, ya ada peluang jadi guru ya sudah gitu ya jadi guru. Nah, juga pun kita melihat fakta guru yang mengeluh gitu ya, meratapi nasib, beban mengajarnya banyak ya, rumit, tapi gajinya kurang ya. Kayak ada fakta guru honorer, guru-guru di pedalaman ya, di pinggiran, yang kadang-kadang mereka itu tidak mendapatkan haknya gitu ya. Nah, juga ada fakta guru yang pokoknya saya ngajar deh gitu ya, agar selesai nih bahan ajar gitu ya, tidak sudah dijelaskan, tidak penting apakah pelajaran ini difahami atau relate kemudian dengan kebutuhan murid-muridnya gitu ya. Jadi tidak mungkin gitu ya generasi baik akan lahir dari guru yang demikian gitu ya. Nah, lalu bagaimana guru yang semestinya diperlukan untuk melahirkan generasi khair ummah? Yang pertama adalah guru itu harus takwa, harus benar-benar takut ya terhadap Allah
ya, komit dengan hukum syara dalam adab, dalam ibadah, dalam akidah dan lain-lain, dan juga ikhlas mengerjakan tugasnya itu, ya. Nah, ini kita bisa pahami dari hadis Rasul SAW, ya, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Nah, yakni rihaha. Nah, ini artinya ya sahabat muda, siapa saja yang mempelajari suatu ilmu yang kemudian ilmu ini difokuskan ya mengharap pada ridho Allah, tapi kemudian ia itu motivasinya hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia semata, maka guru yang demikian tidak akan mencium wangi surga di akhirat nanti. Ya, jadi memang harus takwa dan ikhlas karena Allah. Kemudian guru juga harus punya keterampilan dalam materi pengajaran yang dipelajarinya. Dia harus mampu menarik ya perhatian para murid-muridnya ketika menyampaikan. Guru juga harus sabar, bijaksana, panjang pemikirannya ya, dan juga harus jujur ya serta komitmen. Dan karena sebenarnya guru itu kan bukan gudang ilmu saja ya, tempat murid menimba ilmu pengetahuan, tapi juga adalah suri toladan, sehingga dia harus punya sifat yang jujur dan juga komitmen dengan kebaikan. Nah, tapi ya kita lihat sekarang guru yang diajarkan di sistem sekuler, Masya Allah banyak sekali kasus-kasus jangankan menjadi teladan, justru dia menjadi ancaman bagi murid karena ada yang berlaku kasar, ada yang melakukan pelecehan seksual dan lain-lain. Nauzubillah. Jadi tidak mungkin guru yang baik. Nah, tentu dalam proses pendidikan itu kan ada kurikulumnya, ada kontennya, ada materinya ya, dan materi hari ini kalau kita perhatikan muatan besarnya adalah diarahkan untuk dunia kerja saja. Minus benar-benar pelajaran tentang sakofa Islam, tentang akidah, tentang syariah, tentang jihad, tentang dakwah dan lain-lain. Jadi Islamnya hanya sekedar nempel-nempel saja, Islam moderat, yang sebenarnya definisi atau profil muslim moderatnya juga jauh sekali dari pemikiran Islam. Nah, sobat muda muslimah, untuk melahirkan guru yang baik, kurikulum yang benar sesuai syariat ya, kemudian keterpaduan antara pendidikan keluarga, masyarakat dan juga di sekolah, itu tentunya tidak bisa juga gitu ya dilakukan oleh negara sekuler seperti hari ini yang kita lihat dan kita rasakan, tapi juga harus negara Islam ya, negara yang melaksanakan siasah taklim pendidikan kebijakan pendidikan Islam ini sesuai dengan syariat. Di situlah kemudian kita mendapati negara itu akan menjadi pelaksana tunggal ya, penanggung jawab utuh yang menyediakan infrastruktur sekolah, baik bangunannya, laboratorium, segala laboratorium yang diperlukan, ada perpustakaan ya dengan segala isi bukunya ya yang tentu mendukung proses pendidikan Islam, ada lapangan olahraga, ada tempat-tempat praktek untuk keterampilan dan lain-lain. Termasuk kemudian juga menyediakan lembaga pendidikan dan pelatihan guru, gaji gurunya, kesejahteraan gurunya, insentif dan lain-lain yang sepadan dengan peran besar dan pentingnya seorang guru. Tidak sebagaimana sekarang ya, gaji guru tidak dibayarkan, kemudian juga diserahkan kepada swasta dan seterusnya ya, yang menjadikan pendidikan ini sebagai bisnis semata. Jauh panggang dari api ketika kita berharap pada pendidikan dalam sistem sekuler seperti ini ya. Nah, semoga sobat muda muslimah memahami. Kita jumpa dalam episode lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.